Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddini wa sallama taslima. Amma ba'du fa ikhwati fillah yang berbahagia rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita dipertemukan kembali olehnya Ta'ala melanjutkan pembahasan kita Risalah fi Da'wah Ilallah. Kita halaman yang ke-35 ya ikhwah, yaitu pembahasan tentang bahwa kita sebagai dai itu hendaknya kita khotifillah rahimani wa rahimakumullah itu harus ala janibin kabirin minad dini wal akhlak. Kenapa? Liyakuna kudwatan sholihatan fil ilmi wal amal. Supaya kita bisa menjadi kudwah yang baik di dalam ilmu dan amal. Jadi begini, kita kan namanya orang mengajar. Orang mengajar itu akan gampang diterima, akan jelas ya bagi para murid sehingga mereka bisa memahami dengan benar dan menerima dengan baik dan mengamalkannya. Itu kan kalau pakai contoh, ya kan? Kalau pakai peragaan, kita kan mengajarkan begitu. Jadi saya pakai peragaan, ya kan pakai contoh. Nah, kalau pakai peragaan, pakai contoh itu akan lebih mengena dan lebih gampang dipahami. Akhirnya gampang menerima. Nah, demikian juga kita sebagai dai. Nah, itu mau dijadikan dan hendaknya menjadi peragaan hidup. Menjadi contoh hidup gitu. Dicontoh yang hidup. Nah, supaya kita menjadi contoh yang hidup, maka kita sebagai dai harus ala janibin kabirin minadini wal akhlak. Nah, harapannya dengan kita punya din wal akhlak ini, nah, kita kan sebagai contoh. Jadi kalau teman-teman orang mengajar itu pakai peragaan. Nah, peragaannya apa? Peraganya ya kita itu, raga kita ini, diri kita ini. Nah, namanya sebagai kudwah hasan, kudwah sholihah. Nah, dengan begitu nanti harapannya kan mad'u gampang menerima ya kan, gampang menerima ya kan. Oleh karenanya ya ikhwah, Allah Ta'ala memerintahkan kita agar dalam berdakwah itu kita punya din wal akhlak. Ya jangan sampai memerintahkan kebaikan tapi kita enggak mengamalkannya. Atau kita melarang keburukan malah terjatuh di dalamnya, jangan sampai. Nah, kalau orang itu kalau sampai dia memerintahkan kebaikan tapi walayati, dia melarang keburukan tapi dia yakofih, ini dia salah besar. Diterangkan di sini secara Al-Qur'an, hadis dan juga akal. Ya, secara Al-Qur'an firman-Nya Allah surat Shaf 2 dan 3. Secara hadis kita bahas juga kemarin dalam Sahih Bukhari Muslim dalam hadis Usamah bin Zaid. Ini kisahnya orang yang kalau tidak mengamalkan ilmu yang dia dakwahkan. Secara akal pun juga dia salah. Ya, tidak diterima oleh akal kalau orang itu dia mendakwahkan kebaikan tapi menyelisihi. Dia mukhalafah lima amarabi, dia wukuf fi manaha anhu. Ini secara akal juga enggak masuk akal. Sebagaimana firman-Nya Allah surat Al-Baqarah ayat 44. Ini dalil akal. Dalil akal bahwasanya tidak boleh orang itu mukhalafah lima amarabi, enggak boleh wukuf fi manaha anhu. Ya ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian pada pertemuan kita ya kali ini ikhwah rahimani wa rahimakumullah, kita akan membahas bagaimana caranya supaya kita itu bisa menjadi alat peraga. Supaya kita bisa menjadi kudwah sholihah, ya kan? Kudwah hasanah sehingga nanti dalam kita berdakwah materinya gampang diterima karena kita dicontohi oleh diri kita sendiri. Ya, di antara yang harus ketahui cara kita mewujudkan diri mencontohi mereka, beliau contohkan beberapa hal di sini, wah kita baca ya keterangannya. Waliya'lam adai,
hendaklah dai itu mengetahui anna tahawunahu bi taatillah, bahwa perbuatannya meremehkan mentaati Allah. Artinya dia itu sebetulnya punya kemampuan, punya kesempatan untuk melakukan yang sunnah, kok dia nggak mengerjakan. Nah gitu. Itu namanya tahawun. Di tahun itu dia meninggalkan ketaatan, padahal dia punya kemampuan, ada kesempatan dan kelapangan. Itu namanya tahawun. Beda kalau dia itu tidak mengerjakan ketaatan yang sunnah. Kenapa? Karena sibuk yang wajib. Nah, itu namanya bukan tahawun. Itu memang demikian prioritasnya. Jadi kalau memang waktu terbatas, kesempatan terbatas, kita memilih yang lebih aula, yang wajib. Tapi dinamakan tahawun itu apa? Kalau dia sebetulnya punya kelapangan, kesempatan, kelonggaran, kok dia nggak mengerjakan. Itu namanya at-tahawun. Nah, jika demikian, anna tahawunau bi taatillah laisa katahawuni ghairi. Sesungguhnya tahawunnya dia dalam mentaati Allah itu bukanlah seperti tahawunnya orang lain. Mengapa? Iya, li'annahu qudwatun linnas, karena dia itu sebagai dai adalah dicontoh oleh manusia. Famata ra'auhu mutahawinan saru mislah au asyadda tahawunan minhu. Maka kapan saja manusia melihat dai itu tahawun, mutahawinan, maka nanti manusia akan menjadi seperti dia, ikut-ikutan mutahawinin, ya, mutahawinan, atau bahkan asyaddu tahawunan, bahkan lebih tahawun. Jadi punya kesempatan, punya kelapangan, kelonggaran, tapi tidak menunaikan. Itu namanya tahawun, nah gitu. Nah, oleh karenanya beliau nasihatkan ya sebagai dai ya, walidzalika qad yakunu asyai'ul mustahabbu wajiban fi haqqi da'i. Oleh karena itu dalam rangka mewujudkan sebagai qudwah hasanah ya kan, supaya manusia gampang memahami dan mencontoh kita, terkadang perkara yang sunnah itu menjadi wajib bagi dai. Jadi perkara yang sunnah itu menjadi wajib bagi dai. Mengapa? Kapan? Idza tawaqqafa dhuhuru sunnati ala fi'lihi iyahu. Gitu. Apabila memang dohirnya sunnah, diamalkannya sunnah, dipraktekkannya sunnah oleh manusia, itu tergantung berpijak, berdiri di atas perbuatan dia mengerjakan yang sunnah itu. Nah, kalau dai ini mengerjakan yang sunnah itu, nanti manusia jadi ikut-ikutan. Jadi mereka menjadi menampakkan yang sunnah, jadi menegakkan yang sunnah. Nah kalau gitu berarti bagi si dai perkara yang sunnah menjadi wajib. Karena apa? Karena itu merupakan peraga yang membuat manusia paham bahwa manusia semestinya menegakkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tegaknya manusia mentaati Allah tergantung hal itu. Maka itu menjadi wajib. Nah, menjadi wajib bagi si fi haqqid dai. Ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Ya. Itu begitu misalkan kita masuk masjid tahiyatul masjid. Nah gitu. Itu kan sunnah ya. Yang itu ala qaul kan sunnah. Nah, itu nanti masyarakat akan melaksanakan tahiyatul masjid, setiap hadir ke masjid, setiap ke pengajian dia mau sholat sunnah dulu. Itu ketika mendapatkan contoh dari dai, dari ustadznya. Nah, maka dia berarti harus tahiyatul masjid. Nah, itu mencontohi masyarakat. Juga kebalikannya ikhwah, wa kadzalika tajarru'u ad-da'i ala ma'asillahi laisa katajarru'i ghairihi. Demikian itu pula ya, nekatnya dai melanggar kemaksiatan, kedurhakaan kepada Allah itu tidak seperti nekatnya orang lain dalam melanggar maksiat. Kenapa? Iya, karena li'anan nasa yaqtaduna bi fiha. Karena memang manusia itu mencontoh si dai itu dalam kemaksiatan tersebut. Nah, gitu. Nah, karena dia mencontoh, karena dai ini nekat, ya. Dai ini nekat mendurhakai Allah. Nah, akhirnya fayatarattabu ala dzalika ta'addudul maksiyah wa syuyuha bainal muslimin. Nah, fayatarattabu ala dzalika, atas dasar itu, atas dasar
Dalika tajaru udai. Ali ala tajaru idai ala maksyatillah, atas dasar alasan dai itu nekat mendurhakai Allah, akhirnya tersusun apa? Tersusun kemaksiatan yang berbilang, taat budul maksiat, akhirnya kemaksiatan jadi banyak karena ya jadi banyak manusia mengikutinya. Bahkan syuyuha menyebar di antara muslimin. Tidak hanya banyak, nggak hanya menyebar, menjadi wa ilfuhum iyaha. Masyarakat menjadi ilfu kepada kemaksiatan. Jadi sebelum dai mencontohkan, gitu misalnya, masyarakat itu malu-malu, ya, malu-malu. Misalkan begini, misalkan masyarakat awam itu malu-malu kalau pertemuan nggak pakai kerudung, ya kan malu-malu. Tapi dai-nya, ustadzahnya nggak pakai kerudung. Nah, menjadi ilfu. Mereka menjadi damai, nggak malu-malu lagi melaksanakan kemaksiatan itu, namanya ilfuhum iyaha. Ini bahayanya. Nah, kalau udah begitu, kalau udah itu mereka udah nggak malu lagi berbuat maksiat, menjadi damai dengan kemaksiatan, fayan qalibu nukruha urfan. Akhirnya yang asalnya itu diingkari menjadi dianggap ma'ruf. Yang demikian itu bisa babi tajarru'i hadza da'i alaiha. Itu tidak bukan karena disebabkan oleh nekatnya dai tadi. Kemarin dia nekat mendurhakai Allah. Nah, gitu. Ya, ikhwah. Ya, oleh karenanya penting kita sebagai dai itu berarti bahagia ya. Kenapa? Kita mau nggak mau jadi orang yang baik, ya toh? Kita terpaksa baik, alhamdulillah. Syukur ya, kita walaupun nggak senang, kalau nggak tauan ya minimal terpaksa baik gitu ya. Kita memaksa kita untuk baik demi kebaikan kita semua gitu. Itu dalam perkara yang mustahab. Ya, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Demikian juga ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Walidzalika qad yakunu syai'ul makruhu haraman fi haqqid da'i. Juga perkara yang makruh itu kadang menjadi wajib, kadang menjadi haram, menjadi wajib ditinggalkan bagi dai. Jadi dai itu terkadang wajib meninggalkan yang makruh. Kenapa? Idza kana fi'lu iyahu yu'addi ila i'tiqadin nasi ibahatahu. Ya, apabila memang kalau dai itu mengerjakan yang makruh, ternyata pahamnya manusia, itu bukan makruh, itu adalah mubah. Nah gitu. Nah, itu bahaya kan gitu. Nah kalau dai itu kan makruh, dikerjakan aja. Ternyata pemahaman manusia nggak seperti itu. Pemahaman mereka apa? Dai mengerjakan itu berarti boleh. Nah, berarti namanya perbuatan dai mengerjakan yang makruh menghantarkan kemana? Menghantarkan kepada keyakinan manusia meyakini kemubahannya. Nah, kalau begitu berarti ya tinggalkan yang makruh juga. Nah, dai harus juga begitu, harus terpaksa meninggalkan yang makruh ya. Ya. Jadi oleh karenanya ya ikhwah, fa'ala da'i amanatan saqilah. Wajib atas kewajiban atas dai ini ada amanah yang berat. Ada mas'uliyah kabirah, ada tanggung jawab yang besar. Kita nggak boleh mundur tapi ya harus maju. Ya kita harus maju, tenang, bersama Allah akan semuanya mudah. Oleh karenanya mari bersama Allah. Mari kita mendekatkan kepada Allah dengan cara apa? Dengan cara berdoa. Nas'alullaha ayyu'inana jami'an ala al-qiyami biha ala wajhil ladzi yurdihi anna innahu jawadun karim. Ya kita berdoa, ya Allah, kita memohon kepada Allah, semoga Allah membantu kita semuanya supaya bisa al-qiyami biha, supaya bisa menegakkannya, bisa melaksanakan yang mustahab, sehingga itu sunnah menjadi dhahirah, bisa meninggalkan yang makruh, supaya masyarakat tidak meyakini itu sesuatu yang mubah. Kita kerjakan dengan semestinya sehingga mendatangkan ridhonya Allah kepada kita. Sesungguhnya Allah zat yang maha jawad, maha dermawan, maha karim, maha mulia. Itu nomor 7 ya. Nomor 7 apa ikhwah? Pentingnya kita ala janibin kabirin minad dinil akhlak, supaya kita itu menjadi qudwah sholihah.
ibaratnya orang mengajar supaya santri itu mendapatkan contoh. Kita mengajarnya pakai contoh, pakai peragaan sehingga gampang diterima. Nah, gitu oleh masyarakat. Itu ya, ikhwah, nomor 7. Sekarang terakhir nomor 8 ya. Sekarang nomor 8 terakhir, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Ke-8 dari sifat-sifat dai yang kita hendaknya miliki, yaitu ayakuna da'i waquron fi hayatihi wa qawlihi wa fi'lihi biduni jafain. Ya, biduni jafain. Nah, itu. Ikhwati fillah yang berbahagia rahimani wa rahimakumullah ya. Kita lanjutkan ya. Nomor 8 ya kan, nomor 8 ikhwah rahimani, hendaknya dai itu wakuron. Dai itu hendaknya wibawa ya, hendaknya wibawa. Dia wibawa, hendaknya begitu. Wibawa baik di dalam fiilnya, dalam berbuat dia itu wibawa. Dalam kaulnya, dalam berkata itu yang wibawa ya, yang mantap gitu ya, yang mantap. Jangan pelin-pelan. Juga dalam hayahnya, ya, dalam hayahnya, dalam dia berpakaian, ya toh, dalam dia bertindak tanduk, kan gitu. Dia hendaknya wibawa. Ya, dia demikian. Jadi dia tampil ke masyarakat itu dengan penampilan yang wibawa dalam tindak tanduknya, dalam pakaiannya, ya kan, juga dalam berkata dan berbuat. Dan juga dai itu adalah tidak jafa, ya. Jangan sampai dai itu enggak bergaul, ya kan, enggak bergaul. Wah, kalau harus wibawa, aku enggak bergaul aja, enggak boleh. Kita bergaul, wibawa fi hay'ah wa qaul wa fi'il, dan jangan jafa. Jangan mengasingkan diri, ya kan? Jangan sampai enggak mau nampak di masyarakat. Kita harus mau bergaul dengan mereka. Kita bergaul ya dengan masyarakat dan bergaulnya dengan waquron fi hay'ah wa qaul wa fi'il liyakuna ahlan litauqir, sehingga dia memang berhak mendapatkan kemuliaan, penghormatan. Nah, kalau begitu maka dia telah melaksanakan antisipasi. Sehingga apa? Dengan demikian fala yatma'u fihi al-mubtilun. Sehingga orang-orang yang belum bisa menerima dakwah, yang membatilkan Islam yang kita bawa, itu tidak akan punya mau membantah kita. Sebaliknya juga orang-orang yang wala yastahifuhu al-mukhlisun. Sehingga orang-orang yang mukhlis itu enggak meremehkan kita, kan gitu. Itu kalau kita orangnya wakuron ya, wakuron. Kita harus wakuron begitu. Ringkasnya kita dalam bergaul ya, jangan enggak bergaul, jangan jafa, bergaulah dan bergaul dengan benar. Ya jiddu fi maudhi'il jiddi. Kita mau serius di waktu di tempat yang serius. Wa yamzahu fi maudhi'il mizah. Kita juga harus canda di dalam waktunya canda. Yatakallamu idza kanal kalamu khairon. Kita mau berbicara, ketika itu berbicara itu baik, kita ngomong. Oh, ini ngomong itu ini kayak gini, ngomong bagus, ngomong saja, jangan diem. Jadi kita berkumpul dengan manusia, kau pandang ini kalau saya ngomong bagus ini, ya harus ngomong gitu. Jangan sampai udah jelas ini nampak kalau ngomong bagus kok diem aja, jangan ya. Kita harus ngomong. Juga sebaliknya, wa yasmutu idza lam yakun fil kalami khairun. Dan kita siap diam juga jika memang oh ini kalau ngomong nggak bagus ini, ya kita diam aja, nah gitu. Ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Nah, oleh karena itu juga menerangkan wibawa kita ini ikhwah, yaitu apa? Wa ila janibi waqarihi yan bagi ayakuna wasi as-sadri. Jadi dalam rangka mewujudkan perangai sisi wibawa ini ya, di dai ini dalam bergaul dengan masyarakat hendaknya wasi as-sadri. Dia hendaknya lapang dada. Jadi walaupun manusia menyakiti misalnya dengan perbuatan, dengan perkataan, lapangkan dada kita. Lapangkan dada kita itu demi terwujudnya kewibawaan kita sehingga dakwah kita diterima oleh masyarakat gitu. Walaupun mereka kadang-kadang dengan kita berpandangan yang sempit, kita harus munbasitul wajh. Kita harus tetap wajah yang lebar, jangan besengut, jangan kecut ya kan, tetap wajah yang lebar, senyum gitu. Layyinal janibi, kita orang yang
berperangai yang lembut ya, yang lain ya'lafun nasu wa ya'lafunahu. Kita damai, ramah dengan manusia dan manusia ramah damai dengan kita. Hatta la yanfadu min hauli, sehingga masyarakat tidak buyar dari sekelilingnya. Nah, ini kita pegang ya. Memang ya kita kadang disakiti, biasa. Kita harus tetap wasi as-sadri, munbasitul wajhi, layyinul janib. Kita ingat keterangan pepatah fakamin saati sadrin wa bisatati wajhin walaina janibin adkhalat fi dinillahi afwajan minan nas. Ya, kita ingat alangkah banyaknya. Karena sebab dai itu mau lapang dada walaupun diganggu, disakiti. Dia bisa tetap berwajah yang ceria, wajah yang senyum walaupun melihat apa yang enggak mengenakan sebetulnya. Dia tetap bergaul dengan lembut, ya kan, damai dengan manusia, ya, enggak gampang menuntut. Nah, gitu. Itulah yang memasukkan gelombang-gelombang kelompok manusia ke dalam agama Islam. Itu bukan. Jadi apa? Kita pegang sa'atus sadri wa bisatatul wajhi walinal janib. Usahakan jadi orang itu yang wasi as-sadri munbasitul wajhi layyinal janib. Ini nomor 8 ikhwah. Jadi yang terakhir alhamdulillah selesai. Jadi dai harus wakuron. Bergaul ya, jangan mengasingkan diri, dan bergaulnya adalah wakuron fi hayati wa qaulih wa fi'li. Demikian kita akhiri. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.